kanan kiri akan kontraksi. Jadi kanan itu menuju ventricle kiri, yang atrium kanan menuju atrium ventricle kiri, sedang atrium kanan menuju ventricle kanan, atrium kiri menuju ventricle kiri gitu ya. Jadi saling bekerja bersamaan. Pun misal kalau ventrikelnya itu yang kontraksi, dia itu berarti ventricle kiri menuju seluruh tubuh, sedangkan ventricle kanan dia menuju ke paru-paru gitu ya. Sifat dasar otot jantung, irritability, jadi batmotropik, peka terhadap rangsang. Conductivity menghantarkan rangsang. Contractility dia akan dapat berkontraksi, rhythmicity dia akan bersifat ritmis atau secara bergerak terus-menerus ya. Lanjut. Kita akan bahas perihal fase-fasenya yang mungkin nanti akan kedeteksi melalui EKG juga ya. Ada istilah depolarisasi, repolarisasi cepat, plateau, terus repolarisasi cepat akhir. Kembali ke resting atau baseline. Plateau, ini ketika di mana fase 0, natrium channel terbuka, natrium masuk, terjadi depolarisasi cepat ya. Kemudian potensial membran mencapai plus 20 milivolt sebelum Na channel tertutup kembali. Kemudian ketika Na channel tertutup, repolarisasi akan dimulai dan akan keluar ion kalium keluar secara cepat. Ketika fase 2, phase K channel tutup akan menutup, kemudian Ca channel akan membuka dan kalium akan keluar sedikit dan kalsium akan influx lebih banyak. Kan kemarin ingat kalau misal kontraksi otot yang paling berperan kan kalsium ya, dia akan uh, sangat berperan untuk kontraksi, terus kemudian Ca channel tertutup, slow K channel membuka. Terus pada fase 4 kembali resting pada potensial. Nanti kita akan bahas sedikit tentang mekanismenya ya. Tapi ini nice to know aja, kalau misal harus dihafalkan sih kayaknya nggak perlu. Cuma yang paling hafal nanti kalian harus paham tentang alurnya, nanti tak jelaskan di akhir sih. Nggak apa, santai aja. Oke, lanjut. Ini ketika potensial aksi pada otot skelet terjadi namanya spike potensial. RMP-nya minus 90 sampai dengan minus 95. Karena pada refraktor pendek kurang lebih 10 milidetik, rangsang berurutan dapat diterima dan menyebabkan tetani ya, atau kontraksi menetap gitu ya. Pada refraktor absolut panjang kurang lebih 290 milidet, saat itu terjadi kontraksi diikuti relaksasi. Bila ada rangsang berurutan saat masa refraktor absolut, tidak terjadi PA dan tidak diikuti oleh kontraksi otot kecuali sudah periode refraktor relatif. Jadi otot jantung tidak pernah tetani. Potensial aksi pada sistem nodal tidak mempunyai platau. Nanti kita akan bahas perihal ASEA node, AV node, terus rambut Purkinje gitu-gitu ya. Potensial aksi dimulai dari pacemaker potensial atau yang sering kita sebut dengan SA node, sinoatrial node, dengan masuknya Na potensial naik sampai ambang diikuti Ca masuk, natrium stop potensial naik terjadi sampai lebih dari 20 milivolt, kemudian K channel buka, K keluar, potensial turun sampai potensial pacemaker. K channel menutup kembali gitu ya. Ini sistem konduksinya, kalau misal junctional fiber itu kurang lebih 0,01, AV not 0,1, Purkinje fibers itu 1,5 sampai 4 ml gitu ya. Ini conductivity-nya dari SA node nanti akan mengalir dari AV node terus kemudian ke serabut Purkinje yang menyebar ke seluruh jaringan otot apa namanya? Jantung ya. Ini kalau misal nanti di garis bawahi dari SA node, AV node, terus kemudian melalui his dan ke yang terakhir Purkinje ya ke seluruh bagian ventricle, kemudian ventricle berkontraksi sebagai suatu kesatuan. Fungsinya sendiri sebagai apa sih? Keuntungannya yang pertama memberi kesempatan atrium untuk menyelesaikan kontraksinya hingga pengisian ventricle lebih baik. Kontraksi atrium dan ventricle tidak bersamaan tetapi berurutan. Irama kontraksi jantung normal mengikuti irama SA node. SA node memancarkan PA reguler ke seluruh atrium, kemudian ke AV node, ke Purkinje, dan akhirnya ke ventricle ritmis ya. Kalau misal ke frekuensi impulsnya sendiri, SA node 70 sampai 80, AV node 50 sampai 60, otot atrium ini 20 sampai 40 dan otot ventricle 10 sampai 30. Ini tak buat apa namanya rangkumannya aja ya, sebentar. Eh,
Beneran ya, Dik, suaraku? Dik, bentar, bentar. Nah, tadi itu kalau misal dari atrial sistol, kalau misal kita terjadi atrial sistol ya, jadi ada namanya fase sistol sama fase diastol ya. Benar kan? Kalau kita misal belajar tentang jantung, kita pasti akan belajar tentang fase sistol dan fase diastol. Nah, ketika awal dari fase sistol itu akan terjadi keluar impuls ya. Tadi kan aku udah bahas tentang sistem konduksi jantung. Yang pertama ada SA node. SA node tadi kecepatannya kurang lebih berapa, Dek? Ingat nggak? 70 sampai 80 ya. 70 sampai 80 akan mengeluarkan ke atrium terlebih dahulu dan akan terjadi namanya depolarisasi atrium. Jadi makanya kita membahas tentang depol itu tuh apa sih sebenarnya. Nah, kalau depolarisasi atrium ini nanti kalau kalian belajar tentang EKG, kalian akan menemukan gelombang P. Nah, kapan gelombang P terbentuk pada saat ini? Jadi pada saat SA node memberikan impulsnya ke atrium. Jadi terbentuk gelombang P, benar ya? Lanjut. Kemudian ini akan pasti menyebabkan kontraksi kan ya. Kalau misal ada SA node, dia akan menyebabkan kontraksi pada atrium. Atrium kanan menuju ventrikel kanan, atrium kiri. Jadi aku tadi kenapa dia nggak mungkin jalan sendiri-sendiri karena emang sistem konduksi jantung itu juga merangsang kanan kiri. Jadi nggak mungkin eh kalian minta kanan kanan ke kanan aja kiri ke kiri aja nggak bisa ya. Jadi dua-duanya pasti saling bersamaan. Nah kemudian akan menyebabkan kontraksi kan ya, otomatis tekanan di atrium meningkat dong. Nah ingat kalau misal darah itu mengalir dari tekanan tinggi ke rendah, betul ya? Darah itu akan mengalir terus dari tekanan tinggi ke rendah. Jadi otomatis darah akan mengalir ke ventrikel. Jadi sebentar, ini yang harus garis bawah ini. Terus kemudian mm, 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 kontraksi atrium akan sebabkan aliran darah ke ventrikel. Nah, ini juga akan diikuti aliran impuls listriknya dari atrium mengalir ke AV, ke ventrikel ya. Nah, kalau pada fase ini dia akan terjadi depolarisasi depolarisasi ventrikel. Kalau udah terjadi depolarisasi ventrikel apa yang terbentuk gelombang P, TRSD kalau di EKG. Ini ya. Nah, kalau udah ini akan menyebabkan ventrikel kontraksi dan atrium, boleh kasih. Atrium relaksasi ya. Mm-mm. Oke. Sampai ini mungkin teman-teman ada yang ditanyakan? Enggak ya, masih aman ya teman-teman. Kalau misal bingung langsung sanggah aja enggak apa-apa. Nah, akan sebabkan
tekanan. Kan tadi kalau misal habis terjadi depol di atrium atau depol di ventrikel, kompensasinya apa? Kompensasinya tekanan. Sekarang kan tadi ya di atrium, sekarang di ventrikel. Kalau kayak itu berarti tekanan di ventrikel sekarang pasti meningkat kan? Tekanan pasti akan meningkat. Nah, kalau udah tekanan meningkat, apa yang terjadi kira-kira? Tadi kan ingat kalau misal di jantung itu ada katup-katup ya, Dik. Kalau di jantung itu kalau antara atrium ventricle atau katup atrioventrikular itu ada namanya katup mitral dan katup tricuspid ya. Kemudian kalau misal katup yang ada di antara ventrikel kiri dengan dengan aorta, kalau misal ventrikel kanan dengan paru-paru itu juga ada katupnya. Katup uh, aorta dan katup pulmonal. Nah, kalau misal tekanan di ventrikel akan meningkat, ini di garis bawah nanti aja, pokoknya kalian harus tahu juga. Tekanan di ventrikel akan meningkat, apa yang terjadi kira-kira? Akan menyebabkan katup atrioventrikular menutup. Nah, inilah yang sebabkan bunyi S1 atau loop gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi dia sebabkan bunyi jantung pertama atau S1. Kemudian ini akan terjadi isovolumic contraction. Setelah itu tekanan di ventricle akan lebih tinggi, katup katup semilunar dan juga apa namanya? Teman-teman ada yang bingung nggak kira-kira? Nggak ya, masih aman ya. Katup semilunar akan terbuka. Darah dipompa ke keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru, ventrikel kiri menuju seluruh tubuh. Ini ya. Kalau udah kayak gini, kira-kira teman-teman pasti paham kan ya? Pasti kalau misal kayak gini dia akan terjadi difusi gas baik oksigen, dia menukar darah yang miskin oksigen dengan yang kaya oksigen, kemudian biar nggak terjadi kekurangan oksigen ya kalau misal dia kelebihan CO2 kan nanti bisa asidosis juga ya, jadi bahaya juga kalau ke tubuh gitu ya. Nah ini akan disebut dengan ventricular systole. Itu aja. Jadi ini udah selesai. Nanti kalau udah pasti akan terjadi setelah ventricular systole. Pasti nggak mungkin kan jantung itu dibiarkan kontraksi terus. Pasti ada istilah relaksasi kan ya. Ketika sudah fase relaksasi, isovolumic ventricular relaxation akan terbentuk gelombang T. Jadi dia habis kontraksi akan relaksasi kembali. Nah, ini akan terbentuk gelombang T. Jadi awal mula dia timbul P, I, R, S, T itu dari sini semua. Kalau misal di EKG ya, nangkep ya. Nah, pada saat ini tekanan di rongga ventrikel akan berkurang, namun tekanan di aorta dan pulmonal dan pulmonalis maksudnya sorry akan meningkat.
akan menyebabkan ini akan menyebabkan namanya bunyi S2 atau bit ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gini. Kalau misal ada bingung nggak kira-kira aman ya? Jadi kapan dia dihasil kira-kira pas saat penutupan katup aorta dan pulmonal ya. Jadi kalau udah aorta dan pulmonal menutup ini ya atau aorta dan pulmonal menutup ini disebut diastol. Ini kalau gitu ini aja deh. Oke, nanti tak kirim ya biar kalian belajar lagi nggak apa-apa. Ada yang nanya kan teman-teman? Nah, kan atau bingung cuman ya. Jantung. Nanti tak tambahin juga ya kalau misal masih ada yang kurang. Oke, kita lanjut lagi ya ke PPT-nya. Jadi tadi kalau misal S-Anod itu dikatakan sebagai pacemaker ya. Jadi pacemaker itu sistem konduksi utamanya lah kembangannya ya. Dimulai dari pacemaker potensial atau S-Anod dengan masuknya natrium potensial naik sebagai ambang diikuti Ca masuk, kemudian Na stop, potensial naik terjadi SP kurang lebih 20 milivolt, kemudian K channel membuka, K keluar, potensial turun sampai potensial pacemaker, akhirnya dia akan mengalir dari S-Anod, AV-node, sampai Purkinje tadi ya, terus menerus. Normalnya kalau misal S anodnya sebagai pacemaker akan disebut dengan irama sinus. Sedangkan kalau misal S anodnya ini berhenti dan hanya ada AV node, itu berarti dia kalau S anod normali berarti dia disebut dengan irama sinus. Sedangkan kalau misal dia nggak S anodnya nggak bisa berfungsi dengan normal dan AV node dipakai sebagai pacemaker itu disebut dengan irama nodal ya. Jadi S anodnya nggak berfungsi dengan baik. Gitu aja. Nah, sekarang ion yang berperan dalam proses kontraksi itu apa aja? DPO ion berasal dari mana? Kita akan bahas ya. Pada proses kontraksi, otot jantung sumber ionnya tetap kalsium ya. Lumen T tubulusnya dan SR tidak pernah sisterna. Tahapan kontraksi relaksasi otot jantung hampir sama dengan otot rangka. Kita udah pernah bahas kan ya. Jadi tetap ada kontraksi apa namanya ada rangsang terlebih dahulu sehingga menyebabkan perubahan NAK channel. Terus kemudian ion kalsium yang berfungsi untuk kontraksinya ya. Perbedaannya di sini, depo ion kalsiumnya dari lumen tubulus 5 kali otot rangka dan SR lebih dikit ya. Sumber energi kontraksi otot jantung lebih dari 90% berasal dari proses oksidasi dalam mitokondria ya, seperti asam lemak, glukosa, dan keton ya. Ini kalau misal kontraktiliti dia dari PA mencapai sarkolema membuka kalsium channel. Kemudian kalsium masuk terikat dengan rirek, rangsang kalsium keluar dari sarkoplasmik retikulum dan berikatan dengan troponin kontraksi otot bakal terjadi. Bila kalsiumnya lepas, otot relaksasi. Hampir sama ya dengan apa namanya otot rangka ya. Kontraksinya juga sama, betul butuh aktin miosin, sarkoplasmik retikulum rudimenter. Secara tempat depo kalsium lebih kecil daripada di otot ya. Jadi lebih kecil. Jadi nggak mungkin kan sekuat otot rangka juga nggak mungkin ya. Untuk kontraksi perlu suplai kalsium influx dan dari tubulus T. Proses kontraksi sama dengan otot skelet dengan beda bahwa otot jantung perlu influx kalsium ekstraseluler. Jadi nggak cuma di bagian sel aja. Kalau misal di sel otot rangka kan cenderung kalau misal kecukupan kalsium bakal lebih banyak ya. Semakin tinggi kalsium influx, semakin kuat kontraksinya. Periode refraktor absolut panjang kurang lebih 250 mDET. Pada saat ini terjadi tidak dapat dirangsang jantung, tidak dapat tetani.
Jantung sebagai pompa, syarat pompa jantung yang baik, katupnya berfungsi dengan baik. Misal tadi ada katup trikospit, mitral, itu juga aortic atau semilunar, pulmonary semilunar valve juga ya. Berarti nggak ada gangguan. Itu misal kalau gangguannya apa contohnya katup? Gangguan katup paling sering itu yang pertama ada regurgitasi atau ngowos. Kalau bilangnya ngowos itu seperti kebocoran gitu ya. Sedangkan kalau stenosis berarti dia itu contoh yang kedua ada stenosis. Kalau stenosis itu semacam sumbatan ya. Jadi nggak bisa membuka sempurna. Pengisian darah dan atrium ventricle optimal. Kalau misal contoh nggak optimal ada apa? Jadi pada orang-orang dengan gagal jantung itu cenderung itu kalau misal pengisiannya itu nggak adekuat. Jadi misal dari ventricle kiri dia itu harusnya dipompa ke seluruh tubuh. Cuma kalau misal dia ada enlargement atau pembesaran, dia itu nanti pengisiannya pepomaannya akan terganggu, akhirnya dia akan kembali ke atrium kiri. Jadi itu akan menyebabkan gangguan juga ya. Benar-benar, guys. Oke, cinta lanjut ya. Kuat kontraksinya optimal. Ini berhubungan juga sama kalau misal tadi ada gangguan ya, apa namanya, pembesaran gitu. Jadi dia nanti akan pompanya juga nggak ada kuat. Frekuensi jantung normal, maksudnya kayak gimana ini? Kalau misal dia ada gangguan aritmia atau gangguan irama jantung otomatis kan kontraksi atrium sama ventrikel kan cenderung kayak ngawur gitu loh. Jadi kayak misal contohnya apa ya? Atrial fibrilasi. Jadi dia itu kontraksi atrium dan ventrikel yang dia nggak seirama. Harusnya dia atrium bareng setelah itu ventrikel. Nah itu nggak, dia itu atrium 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 ventrikel. Atrium atrium jadi kayak kontraksinya itu ngawur. Jadi akhirnya supply demand ke seluruh tubuh juga ada gangguan gitu ya. Harus cepat tangani juga kalau kayak gitu. Ini kalau misal fase siklus jantung yang pertama fase sistole, isovolumic contraction, ejection kalau diastolik. Ini ada isovolumic relaxation, rapid inflow, diastase sama atrial systole gitu ya. Mm-mm. Oke, 6 fase siklus jantung tadi kita ada bahas ya. Ada AV itu aja, isovolumic contraction, ejection, isovolumic, terus kemudian ada tambahan si rapid inflow diastase sama atrial systole. Ini balik lagi ya nanti ya. Nah, tadi aku udah bahas perihal gelombang P, benang gelombang GRS, gelombang T, gelombang U ini jarang banget bisa muncul. Pokoknya kalian harus paham tentang gelombang P, GRS, sama T itu udah bagus banget. Dan kalau misal kalian menemukan kelainan malah lebih bagus lagi. Jadi nanti kita dituntut belajar cepat ya. Jadi kayak nggak apa-apa, santai aja. Tadi proyeksi suara jantung, aku juga udah mengajarkan kurang lebih kalau misal gampangannya, kalau kalian bingung ditanyain kalau misal berarti gelombang S1 itu dari mana? Jadi gampangan nih kalau misal S1 itu timbul karena penutupan katup atrioventrikular itu aja. Atrioventrikularnya apa aja? Tadi udah dibahas kalau misal ada mitral sama trikuspid. Sedangkan kalau misal gelombang DUP-nya itu atau S2-nya itu timbul pas kapan? Kalau misal dia ada fase diastol setelah apa namanya gelombang katup sebelumnya menutup katupnya apa katup aorta katup pulmonalnya menutup gitu ya gampang kan jadi kayak kalau ditanyain at least kan masih bisa jawab gitu gampang 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 ini ya guys suara satu katup mitral katup penutupan katup terus gitu toh gak usah dipikir jauh-jauh gampang kok. Detak jantung dirangsang oleh apa sebenarnya? Oleh epinefrin meningkatkan heart rate. Rangsang saraf parasimpatik atau asetilkolin. Jadi kayak itu akan menurunkan heart rate. Jadi kalau yang meningkatkan simpatik, kalau yang menurunkan parasimpatik gitu aja ya. Pun ini nanti dia akan cenderung biasanya dipakai kalau misal orang-orang dengan henti jantung ya. Jadi epinefrin ini sebagai penolong utama kalau misal orang-orang henti jantung ya, Dek ya. Frekuensi denyut jantung ini kalau misalnya simpatik ini tadi akan merangsang akan merangsang B reseptor, kemudian akan merangsang natrium CA influx, kemudian akan meningkatkan depolarisasi dan akan meningkatkan heart rate gitu aja.
Siklus jantung, sistol itu kontraksi 0,3 det, kalau diastol fase relaksasi 0,6 det. Heart rate normalnya 60-an, 60 sampai 100 ya sebenarnya ya. Normalnya segini. Kalau dikatakan bradikardi atau denyut jantungnya kurang itu kurang dari 60, kalau takikardi kurang dari 100. Oke, kita bahas tentang stroke volume. Stroke volume ini apa sih sebenarnya? Stroke volume itu dia itu kalau rumusnya itu SV dikurangi EDV dan kurangi SV. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu EDV sama SV? Oke, tak bahas aja. Kalau EDV itu jumlah darah yang keluar ketika sekali jantung berdetak, dicatat ya. Jadi EDV itu darah yang keluar sekali jantung berdetak. Volume kalau misal ESV itu volume darah yang tersisa ketika darah dieksisikan ke seluruh tubuh. Jadi darah yang tersisa di ventrikel. Jadi kayak nggak mungkin sampai kosong plong itu nggak. Jadi gitu aja. Kalau ditanya SV, berarti itu rumusnya. Jadi EDV dikurangi SV. Contohnya kayak gini. 70 ini 120 kurangi 50. Jadi darah yang dipompa ke seluruh apa namanya? Darah yang dipompa 120 sedangkan nanti sisanya 50. Jadi SV-nya stroke volume-nya 70 gitu aja ya. Stroke volume mengikuti hukum Frank Sterling, jantung beradaptasi terhadap beban yang diberikan. Semakin kuat jantung diregang atau semakin besar volume ventricle, semakin kuat pula jantung akan berkontraksi. Sedangkan kalau CO atau cardiac output, lari ke sini, kita cari SV-nya dulu, kemudian dicari CO sama dengan stroke volume dikali heart rate. Heart rate-nya berapa? Misal ini diukurnya bisa pakai nadi ya, nadi atau EKG kalau kalian mau sih. Tapi kalau aku sih pakai nadi aja cukup. Jadi kan normalnya tadi kan udah tahu kalau misal 60 sampai 100, ya udah stroke volume kali heart rate aja ketemunya berapa. Nih, kalau misal stroke volume akan dipengaruhi oleh preload. Kan tadi kita udah bahas kalau misal EDV akan ketemu SV tadi ya, stroke volume ya. Afterload-nya tekanan darah atau viskositas atau kekentalan darah ya kalau bahasa medis itu seringnya kan dipengaruhi oleh afterload juga. Oke, kompensasi agar transport oksigen mencukupi. Pertama, ada kasus-kasus pada anemia HB rendah, kehamilan sirkulasi plasenta berdiri 20% lebih banyak daripada duduk, latihan jasmani akan cenderung meningkat pada orang-orang kardiokoputnya juga ya. Kemudian, misal pada orang demam, hipertiroid, emosi apalagi ya, nggak boleh emosian makanya. Oke, lanjut. Pengaruh suhu juga akan mempengaruhi cardiac output ya. Jadi kalau akan mempengaruhi proses membran, proses self eksitasi akan meningkatkan frekuensi juga. Peningkatan suhu akan cenderung menurunkan frekuensi, penurunan suhu akan sama meningkatkan frekuensi juga. Berhubungan dengan metabolisme otot jantung. Ini sempat kita bahas pada saat fisiologi olahraga ya, kalau maksimal itu 220 kurangi umur gitu aja. Durasi latihan akan ditentukan oleh intensitas, durasi, dan frekuensi jenis latihan juga. Kalau misal aerobik dan menyenangkan, orang badannya juga nggak bakal cenderung lebih meningkat banget ya. Ada yang makan nggak teman-teman? Jangan diam aja, aku bingung. Aman ya. Halo, halo. Ya udahlah, aman lah ya. Oke. Pengaturan fungsi jantung, yang pertama ada pengaturan dari intrinsik, retrometric autoregulation, pengaturan bila ada perubahan ukuran panjang atau serabut atau jantung terkait dengan hukum Fresnel juga terkait dengan EDV. Tadi ingat EDV apa kira-kira? Jumlah darah yang keluar sekali jantung berdetak ya. Homeometric autoregulation itu pengaturan nama ada perubahan panjang serabut otot jantung terkait dengan perubahan metabolisme otot jantung, metabolisme meningkat, kekuatan elemen kontraksi, atau kasus-kasus demam dan hipertensi. Kalau yang ekstrinsiknya dari simpatik dan parasimpatik. Kalau simpatik dia cenderung meningkatkan kontraksi jantung, kalau parasimpatik dia cenderung menurunkan kontraksi jantung. Kemudian sistem KV, respon cepat, misal ada blood pressure, ini ya, restono aja sih kalau ini. Ini ya, ya kalau kalian tahu udah fungsi NE sama epinefrin udah cukup banget sih. Respon cepat dan respon lambat, peningkatan tekanan darah dan peningkatan volume darah dan akan mengiringi peningkatan tekanan darah ya. Kompensasi kardiovaskular akan vasodilatasi dan menurunkan kadar output. Sedangkan untuk yang ke ginjal dia akan ekskresi output inurin akan menurun juga dan akhirnya darah akan cenderung normal gitu ya. Nah, sekarang kita lari ke vaskularisasi otot jantung ya. Kalau misal dia itu ada yang paling utama arteri koronaria, dextra dan sinistra ya. Nanti akan ada istilah arteri sirkumflexa kayak gitu-gitu nanti
Resume ini penting banget kalau penentuan kasus-kasus infak ya atau penyumbatan. Ini kalau misal gampangannya arteri coronaria sinistra itu akan mengvaskularisasi mostly pada otot jantung kiri. Sedangkan kalau arteri coronaria dextra itu akan mengvaskularisasi mostly pada otot jantung kanan dan kiri gitu ya. Nah, sekarang kita lari ke cabang-cabangnya. Arteri koronaria, ada arteri koronaria epikardial akan menyabang menjadi arteri koronaria intramural dan akan mencabang lagi jadi arteri koronaria subendokardial gitu ya. Perubahan aliran darah koroner, dia itu dari sistol peningkatan kuat otot jantung, aliran darah mengalir ya. Kalau diastol relaksasinya, ini udah kata bahas, aliran darah koroner kurang lebih 225 mili per menit atau 4 sampai 5 cardiac output ya. Pengaturan aliran darah koroner, yang pertama swadaya lokal, kebutuhan oksigen, apa CO2, laktat, adenosin, ion kalium, dan hidrogen. Oksigen atau jantung menurun akan menghasilkan adenosin sebagai vasodilator, akan terjadi vasodilatasi. Kalau misal nanti akan membutuhkan energi juga akan diubah jadi fosfat dan ADP, dan kemudian fosfat akan dilepas lagi dari ADP menjadi AMP, kemudian akan dilepas lagi menjadi P dan adenosin sehingga terjadi namanya vasodilatasi koroner gitu ya. Nah, lanjut. Kalau misal dari saraf, parasimpatis pengaruhnya sangat kecil, diabaikan aja. Kalau simpatis ekstensif, contohnya ada reseptor alfa dan reseptor beta. Kalau reseptor alfa akan cenderung sebagai kontraktor, kalau reseptor beta sebagai dilatator. Kalau arteri koroner perikardial, reseptor alfa, sedangkan lebih banyak. Kalau koroner intramuskular, reseptor beta akan cenderung lebih banyak gitu ya. Pengaturan aliran darah simpatis akan pada beberapa keadaan kontraksi arteri epikardial timbul iskemi miokardium dan akan kasus-kasus pada nyeri dada angina ya. Kalau misal kontraksi arteri epikardial tadi dan lintasnya intramuskuler, bagian terbesar aliran darah terjadi dalam arteri intramuskuler. Efek netonya dilatasi koroner aja. Gitu aja. Vaskularisasi jantung pada sistem vena. Kalau tadi arteri ya. Kalau coronary artery akan mengalir ke arterioluminal vessel, kemudian ke heart chamber, terus kemudian melalui arteri apa juga dari arteri sinusoidal juga dari vessel akan ke heart chamber juga ya. Oke, terima kasih. Ada yang kan nggak teman-teman? Udah paham tentang fisiologi jantung tadi ya? Atau ada yang bingung kira-kira tentang gimana kok bisa terjadi suara-suara, kok gimana kok dia bisa timbul gelombang-gelombang gitu? Nggak bingung ya? Halo, halo. Aman ya guys? Nggak bingung kan? Apakah ada yang ditanyakan? Apakah aman? Aman, Kak. Oke, oke ya udah, kayak gitu tak tutup. Kalau misal nanti ada yang ditanyakan perihal apapun, bisa PC aja nggak apa-apa kalau malu gitu ya. Ya walaupun kadang pas jaga jadi susah jawab ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti insya Allah tak jawab kalau emang pas lagi senggang gitu. Oke, gitu aja. Tutup dulu. Makasih teman-teman udah join. Selamat siang. Kusin tutup ya. Terima kasih, Kak. Makasih. Kasih, Kak. Makasih. Recording stopped. Kasih, Kak.